Oke, baik. Kita lanjut. Kita baca yang Fihris di nomor 5. Ay la hijrata ba'da fathi Makkah min Makkah ila al-Madinah li'annaha sarat dar Islam. Wa fihi bisharatun bi'annaha tabqa dar Islam fala tatasawwar minha al-hijrah. Wa amma al-hijratu min daril kufri ila daril Islam fahiya baqiyatun ila yaumil qiyamati. Jadi yang dimaksud la hijrata, tidak ada hijrah terutama ba'dal fathi adalah bagi penduduk Mekah yang Mekah waktu itu sudah menjadi Darul Islam. Ya. Kemudian ketika kita sekarang memahami lakin jihadun wa niyatun, ya, di situ kita juga minta untuk senantiasa menancapkan dalam diri kita ini bahwa an-niyah, terutama untuk melakukan kebaikan yang sebelumnya mungkin dia adalah merupakan orang yang melakukan senantiasa melakukan keburukan, maka dari niat itu jelas Allah Subhanahu wa taala juga menjamin seseorang ini untuk menulis dalam buku catatannya dia sudah bisa melakukan sebuah hijrah ataupun perpindahan untuk merubah hidup dia dari yang buruk kepada yang lebih baik. Untuk jihad konteksnya bagaimana? Kemarin dari hadis-hadis yang sebelumnya kita juga sudah bahas bahwa di situ kalau kita sudah diminta ta'ayyanal jihad, kalau dalam bahasa yang disyarah ini berarti itu adalah merupakan hukum jihad yang fardu ain. Kemudian kita wajib untuk pergi kepada ke medan perang, ke jihad yang di situ adalah punya tujuan untuk melindungi ad-din, melindungi agama. Bukan hanya sekedar melindungi badan. Akan tapi ketika jihad nih sudah dihukumi sebagai fardu ain, maka dia harus pergi, ya, tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa saya ada orang tua sebagaimana hadis-hadis yang lain itu, ya kan? Oleh demikian maka untuk mempertahankan agama dia lebih didahulukan daripada yang lain. Ini dengan demikian maka jihad dalam artian bahwa kita tetap diminta, terutama ketika kita di hadis yang kelima bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bebas dari seseorang yang masih berdiam diri di tengah-tengah komunitas kaum musyrik dan kaum kafirin. Berarti di sini juga orang tersebut diwajibkan untuk pindah dari darul kufur kepada darul Islam. Tapi sekarang kan kondisinya lain, Ustaz. Artinya di mana-mana pun kita sekarang sudah merasa aman. Ya. Kemarin saya sudah jelaskan sejelas-jelasnya juga bahwa ketika kamu ada di komunitas yang mayoritas di situ adalah orang-orang musyrik dan orang kafir, tapi keamananmu terutama kemarin akidah itu terjaga, di situ kamu tidak dituntut dengan hadis yang kelima, yaitu bahwa Rasulullah SAW bebas ataupun tidak bertanggung jawab dari setiap muslim yang yang masih berdomisili di tengah-tengah komunitas kaum musyrik. Ini. Coba kita kaitkan kemarin juga bahwa yang konteks Rasulullah SAW tidak menjamin orang yang senantiasa bergaul dengan orang kafir ini ketika agamanya, keyakinannya, keimanannya terancam, dan orang itu, orang kafir ini saya bilang kemarin adalah sebagai kafir harbi yang senantiasa merongrong kita, terutama dari segi keagamaan, keyakinan kita. Paham ya? Coba kita lihat juga
apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, bahwa yang kekal sampai hari kiamat adalah jihad dan niat kita untuk senantiasa apa? Melakukan kebaikan. Al-Imam An-Nawawi, tahsilul khair bisababil hijrati qad inqata'a bil fathi. Jadi kita mencapai kebaikan dengan sebab kita melakukan hijrah itu sebenarnya sudah terputus ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah. Bagaimana mereka akan mencapai pahala terutama ya ataupun pelaksanaan hijrah yang sebenarnya ketika sudah pasca Fathu Makkah. Al-Imam Nawawi mengatakan walakin hasaluhu bil jihadi wan niyyati. Maka dari situ bisa mereka capai dengan adanya jihad dengan niat untuk melakukan kebaikan, untuk berpindah dari suatu keburukan kepada kebaikan. Oleh itu hadis yang tadi saya bacakan sebagai hadis pertama dalam Sahih Al-Bukhari itu, maka setiap orang harus dilihat dari segi niatnya. Nah, artinya apa? Ketika dia berniat untuk melakukan sesuatu dan mencapai sesuatu, dia pasti juga akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Tapi jangan salah baca ya. Itu di situ adalah umur. Umur ini adalah insanun ahadun. Kenapa? Ada yang mengatakan Al-Imam Al-Bukhari itu memulai bab dalam Sahih Al-Bukhari itu dengan Bad'ul Wahyi, yaitu bagaimana wahyu dimulai diturunkan kepada Rasulullah SAW. Namun kenapa kok hadis innamal a'malu binniyat yang dijadikan hadis pertama dalam kitab tersebut? Dan ini diharapkan menjadi sebuah kebiasaan oleh ulama yang lain ya. Ketika mengarang sebuah kitab, maka hadis ini diharapkan juga menjadi starting point, permulaan, diletakkan pertama. Walaupun seolah-olah kita paham bahwa apa sih korelasinya dengan permulaan wahyu yang dalam kitab Sahih Al-Bukhari ya, dengan yang Al-Arba'in An-Nawawiyah, rupa-rupanya Al-Imam An-Nawawi mengambil jejak siapa? Al-Imam Al-Bukhari untuk menyatakan hadis innamal a'malu binniyat ini diletakkan pada pertama kali. Ya. Jadi ada yang mengkritik ini enggak pas. Hadis ini kok diletakkan di bab tema apa? Permulaan wahyu, tapi yang dibicarakan dalam hadis ini adalah tentang niat. Di sini para ulama hadis membela mati-matian bagaimana Al-Imam Al-Bukhari mempunyai maksud dan tujuan untuk meletakkan hadis yang pertama. Rupa-rupanya korelasinya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul, yang sudah memang diplot dari sejak masa mudanya sebelum diangkat menjadi rasul pada umur 40 tahun, dan yang sudah sering kali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-uzlah. Dalam bahasa yang betul adalah at-tahannus. At-tahannus di situ bukan hanya sekedar menyendiri ya. Di mana? Di Gua Hira. Alhamdulillah at-tahaddus bin ni'mah ini saya sendiri sudah sampai ke tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahannus dan memerlukan usaha yang gigih dengan ketinggian sekian meter. Saya tidak bisa mengira. Yang jelas berangkat jam 3, jam 6 sampai di atas. Jam 3 malam. Ya. Dari situlah bisa
Subhanallah. Dari tempat Rasulullah SAW bertahan di sini. Ada sebuah lubang, celah-celah batu lah. Yang dari situ nampak Masjidil Haram dan kawasan Mekah secara keseluruhan. Jadi tempat ini memang strategis. Dari situ Rasulullah SAW tetap mentautkan hatinya walaupun menyendiri. Kalau kata meditasi itu saya kurang setuju lah. Ya bertahanus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu sebenarnya korelasinya dengan yang dikatakan di sini innamal a'malu binniyat itu, bahwa Rasulullah SAW dari awalnya sudah mempunyai niat sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu. Ya. Yang pertama wahyu itu turun dengan bentuk ada itu rentetan bagaimana jenis-jenis wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Yang paling pertama itu adalah dalam banyak riwayat masyhur, riwayat sahih. Ar-ru'ya as-salihah. Ar-ru'ya as-salihah ini adalah mimpi yang benar. Kemudian nanti datang seperti apa? Sol-sol, ya. Suara-suara gemerincing yang menurut Rasulullah itu kadang-kadang yang juga memberatkan. Dan kadang-kadang juga malaikat Jibril turun dengan rupa yang asli. Jadi Rasulullah dengan berniatnya untuk meninggalkan segala yang dilakukan oleh kaum Quraisy untuk menyembah berhala, ya kan, membuat keburukan, kesyirikan dan lain-lain, dengan melakukan apa itu? At-tahannus di Gua Hira, terutama beliau sudah berniat untuk siap dan mempersiapkan diri menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang wahyu pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini korelasi kenapa Al-Imam Al-Bukhari meletakkan innamal a'malu binniyat. Dan itu dijelaskan dalam kitab Fathul Bari bi syarah Sahih Al-Bukhari. Di samping memang kita tahu bahwa segala sesuatu adalah dimulai daripada niat. Nah, oleh itu kita kembali lagi kepada yang dibahas dalam kitab Subulus Salam. Juga dikatakan bahwa Al-Imam An-Nawawi mengatakan ketika hijrah sudah tidak berlaku setelah penaklukan kota Mekah, maka yang ada adalah hanya jihad dengan niat untuk melakukan kebaikan, berpindah dari sebuah keburukan kepada kebaikan. Di situlah juga dilakukan sehingga setara dengan apa yang menjadi pahala dari sebuah pelaksanaan hijrah. Oke. Kemudian kita akan bahas juga yang hadis ke-7. Silakan dibaca dengan baik sesuai dengan klasifikasi yang sudah kita senantiasa akan tanamkan ini, ya, bahwa membaca kitab Bulughul Maram adalah membaca kitab yang diklasifikasi sebagai al-masadir ghairul asliyah. Ya, silakan Ustaz Iqbal tadi ambil Sahih Al-Bukhari. Qala al-Imam Al-Bukhari في صحيحه بسنده عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. طيب. قال الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما بسنديهما عن Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya fa huwa fi sabilillah. Nah, ini konteks yang realistis sehingga tidak ada niat lain ketika kita berjuang, ketika kita berhadapan dengan musuh,
Ya, ketika kita akan menegakkan kebenaran, yaitu niatnya hanya untuk meninggikan kalimatullah, li'ila'i kalimatillah, meninggikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga apa? Ketika dikatakan bahwa kita berjihad, kemudian yang menjadi tujuannya adalah untuk menegakkan agama Allah, maka kita sudah betul-betul berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya itu sama dengan yang kita sudah definisikan bahwa jihad itu adalah melawan kemusyrikan, kekafiran, melawan orang-orang yang berbuat sewenang-wenang dalam definisi yang komprehensif, ya. Sehingga ketika kita tahu bahwa jihad di sini juga bermakna bukan hanya menghadirkan diri, ya, di tengah-tengah peperangan, akan tapi ketika kita juga mempunyai harta, semua harta itu kita infakkan fi sabilillah. Dengan demikian maka ketika Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan hal ini, ada cerita yang berkenaan dengan seseorang yang biasa juga membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhibur. Terutama cerita para sahabat, yang mana sahabat ini backgroundnya adalah sebagai sudah pernah dibahas. Saking dari kolotnya orang ini sehingga apa? Saya bilang barusan, Rasulullah kadang-kadang merasa terhibur. Tapi memang kadang-kadang ketidaktahuannya muncul dari ketidaktahuan. Kalau orang tidak tahu, maka sudah semestinya kalau dia dimaklumi. Paham? Beda dengan orang yang sudah tahu. Kemudian tak umat tahu. Itu lain. Sudah ada majelis hadis, masih perlu pakai sapu. Kemarin saya lihat Ustaz Samhadi bergerilya. Itu wajar. Tapi kalau memang tak tahu, tak tahu antum ada pengajian, itu dimaklumi. Baru hadir sekarang. Nah, itu senantiasa biasa Rasulullah menghadapi orang seperti ini, yaitu biasa yang dikenal dengan A'rabiyun. Orang memang orang Arab. Orang pedalaman, orang Badui, orang Baduy.